Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Intan Puspitasari, NIM 09. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi dari PPT saya. Di sini materi kita hari ini itu komplikasi dan penyulit pada masa nifas. Selanjutnya, sebelum kita memasuki materi, kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan penyulit dan komplikasi pada masa nifas. Nah, komplikasi pada masa nifas dapat terjadi pada setiap ibu. Sebagai seorang bidan dituntut untuk memahami berbagai macam penyulit dan komplikasi yang dapat terjadi, mendeteksinya, dan melakukan tindakan yang tepat sehubungan dengan komplikasi tersebut. Infeksi nifas. Infeksi pada dan melalui traktus genitalis setelah persalinan disebut dengan infeksi nifas. Jadi, infeksi nifas yaitu infeksi yang melalui traktus genitalis atau alat kelamin pada ibu setelah melahirkan. Yang pertama itu kita masuk metritis. Metritis adalah infeksi uterus setelah persalinan yang merupakan salah satu penyebab terbesar kematian ibu. Nah, bila pengobatan terlambat atau kurang adekuat dapat menjadi abses pelvik, shock septik, trombosis vena yang dalam, emboli pulmonal, infeksi pelvik yang menahun, penyumbatan tuba, dan infertilitas. Adapun penanganan metritis adalah yang pertama itu berikan transfusi bila dibutuhkan, yang kedua itu berikan antibiotik spektrum luas dalam dosis yang tinggi. Selanjutnya itu pertimbangkan pemberian antitetanus profilaksis. Selanjutnya itu bila ada pus lakukan drainase atau kalau perlu di kolpotomi ibu dalam posisi flower. Yang terakhir itu bila tidak ada perbaikan dengan pengobatan konservatif dan ada tanda periotonitis general ISATA, lakukan laparotomi dan keluarkan pus. Bila pada evaluasi uterus nekrotik dan septik, maka dilakukan histerektomi subtotal oleh dokter. Jadi, untuk penanganan metritis ini dikolaborasi dengan dokter. Selanjutnya itu faktor predisposisi yang menyebabkan infeksi pada ibu nifas. Yang pertama itu kurang gizi atau malnutrisi, anemia, masalah kebersihan, kelelahan, proses persalinan bermasalah seperti partus, lama atau macet, chorioamnionitis, persalinan traumatik, pencegahan infeksi yang tidak baik, manipulasi intrauteri. Nah, eksplorasi uteri dan manual plasenta. Selanjutnya itu masalah payudara. Yang pertama yaitu ada bendungan payudara. Nah, di sini adalah bendungan payudara adalah peningkatan aliran vena dan limfe pada payudara dalam rangka mempersiapkan diri untuk laktasi. Adapun cara penanganan untuk bendungan payudara jika ibu menyusui bayinya yaitu yang pertama itu susukan kering sesering mungkin, yang kedua yaitu kedua payudara disusukan, yang ketiga itu kompres hangat payudara, yang keempat bantu dengan memijat payudara untuk permulaan menyusui, yang kelima sangga payudara, yang keenam kompres dingin pada payudara di antara waktu menyusui, yang ketujuh bila diperlukan berikan paracetamol 500 mg per oral setiap 4 jam, dan yang terakhir itu lakukan evaluasi setelah 3 hari untuk mengevaluasi hasilnya. Itu jika ibu menyusui. Nah, sedangkan bila ibu tidak menyusui, yang pertama itu yang kita lakukan, yang pertama sangga payudara, yang kedua yaitu kompres dingin pada payudara untuk mengurangi pembengkakan dan rasa sakit, yang ketiga itu bila diperlukan berikan paracetamol 500 mg per oral setiap 4 jam, yang keempat itu jangan dipijat atau memakai kompres hangat pada payudara. Selanjutnya yaitu kita masuk ke masitis. Nah, di sini masitis adalah infeksi payudara. Masitis sering terjadi akibat invasi jaringan payudara oleh organisme infeksius atau adanya cedera payudara. Nah, cedera payudara mungkin disebabkan memar karena manipulasi yang kasar, pembesaran payudara,
stasis air susu ibu dalam duktus atau pecahnya atau fisura puting susu. Nah, masitis yang tidak ditangani memiliki hampir 10% risiko terbentuknya abses. Adapun tindakan yang perlu kita berikan untuk ibu dengan masitis, yang pertama itu berikan klokasikilin 500 mg setiap 6 jam selama 10 hari. Bila diberikan sebelumnya terbentuk abses, biasanya keluhan akan berkurang. Yang kedua itu sangga payudara, kompres dengan air dingin. Bila diperlukan, berikan paracetamol 500 mg per 4 jam. Yang kelima itu ibu harus didorong menyusui bayinya walaupun ada pus. Yang terakhir yaitu ikuti perkembangan 3 hari setelah pemberian pengobatan. Selanjutnya yaitu hematoma. Nah, hematoma di sini adalah pembengkakan jaringan yang berisi darah. Bahaya hematoma adalah kehilangan sejumlah darah karena hemoragik. Nah, anemia dan infeksi. Hematoma terjadi karena ruptur pembuluh darah spontan atau akibat trauma. Jika hematoma terus membesar, tidak menjadi stabil, bidan harus kolaborasi dengan dokter untuk perawatan lebih lanjut lagi. Nah, di sini ada pun penyebab hematoma. Yang pertama itu persalinan operatif, laserasi yang tidak dijahit selama injeksi, anestesis oleh anestesis lokal atau pundesus. Yang ketiga itu kegagalan hemostatis lengkap sebelum penjahitan laserasi atau episiotomi. Yang keempat itu pembuluh darah di atas apeks insisi atau laserasi tidak dibendung atau kegagalan melakukan jahitan pada titik tersebut. Dan yang terakhir itu penanganan kasar pada jaringan vagina kapanpun atau pada uterus selama masa C. Nah, adapun tanda-tanda umum hematoma yaitu nyeri ekstrim di luar proporsi, ketidaknyamanan dan nyeri diperkirakan. Lanjut yaitu tanda dan gejala hematoma vulva atau vagina. Yang pertama itu penekanan yang lama pada perineum, vagina, uretra, kandung kemih atau rektum dan nyeri hebat. Yang kedua itu pembengkakan yang tegang dan berdenyut, perubahan warna jaringan, kebiruan atau biru kehitaman. Selanjutnya yaitu hemoragik postpartum lambat. Nah, di sini hemoragik postpartum lambat atau tertunda adalah hemorogi yang terjadi setelah 24 jam pertama postpartum. Hemorogi postpartum lambat atau tertunda adalah hemorogi yang terjadi setelah 24 jam pertama postpartum. Tanda dan gejalanya meliputi yaitu perdarahan eksternal yang jelas dan tanda shock serta anemia. Nah, di sini adapun penyebab umumnya yaitu subinvolusi di tempat perlekatan plasenta. Yang kedua itu fragmen plasenta atau membran janin yang tertinggal. Yang ketiga itu laserasi saluran reproduksi yang sebelumnya tidak terdiagnosis. Yang keempat itu hematoma. Nah, adapun tanda dan gejalanya meliputi yaitu perdarahan eksternal yang jelas, tanda dan gejala shock serta anemia. Bidan harus berkolaborasi dengan dokter konsultan untuk mendiagnosis penyebab dan terapi yang tepat. Hemorogi yang terjadi selama 24 jam ditangani seperti perdarahan postpartum primer. Langkah pertama adalah mendiagnosis penyebab atonia uteri atau laserasi. Penata laksanaan meliputi penggunaan oksitosin atau metaregin untuk membuat uterus kontraksi atau penjahitan jika perdarahan karena laserasi. Selanjutnya yaitu subinvolusi. Subinvolusi terjadi jika proses kontraksi uterus tidak terjadi seperti seharusnya dan kontraksi ini lama atau berhenti. Pemeriksaan panggul akan menunjukkan uterus lunak yang lebih besar dari ukuran normal sesuai dengan minggu pasca partum saat wanita diperiksa. Nah, subinvolusi awal pada masa
puerperum menunjukkan uterus lunak, tidak bergerak, tidak berkurangan ukurannya, dan tinggi fundus tidak berubah, bukan menurun. Lokia banyak dan berwarna merah terang sampai coklat kemerahan. Kultur lokia harus diambil untuk menyingkirkan adanya endometritis. Pada kunjungan minggu ke-4 hingga ke-6 postpartum tidak perlu dipertimbangkan adanya infeksi kecuali terdapatnya nyeri tekan atau nyeri pada pergerakan uterus. Selanjutnya itu tromboflebitis. Di sini itu tromboflebitis pascapartum lebih umum terjadi pada wanita penderita varikositis atau yang mungkin secara genetik rentan terhadap relaksasi di dinding vena dan stasis vena. Adapun tromboflebitis vena profunda ditandai dengan gejala yang pertama itu kemungkinan peningkatan suhu ringan, takikardi ringan, nyeri sangat berat pada tungkai diperburuk dengan pergerakan atau saat berdiri yang terjadi secara tiba-tiba, edema pergelangan kaki, tungkai dan paha, tanda Human positif, nyeri saat penekanan betis, nyeri tekan sepanjang aliran pembuluh darah yang terkena dengan pembuluh darah dapat teraba. Nah, tanda Homans diperiksa dengan menempatkan satu tangan di lutut ibu dan memberikan tekanan ringan untuk menjaga kaki tetap lurus. Selanjutnya itu sisa plasenta. Sisa plasenta itu tertinggalnya sebagian plasenta merupakan penyebab umum terjadinya perdarahan lanjut dalam masa nifas atau perdarahan pasca persalinan sekunder. Nah, perdarahan postpartum yang terjadi segera jarang disebabkan oleh retensi potongan-potongan kecil plasenta. Selanjutnya itu inversio uteri. Inversio uteri dapat menyebabkan perdarahan pasca persalinan segera. Akan tetapi, kasus inversio uteri ini jarang sekali ditemukan. Pada inversio uteri bagian atas uterus memasuki cavum uteri, sehingga fundus uteri sebelah dalam menonjol ke dalam cavum uteri. Inversio uteri terjadi tiba-tiba dalam kala 3 atau segera setelah plasenta keluar atau lahir. Selanjutnya itu masalah psikologis. Pada minggu-minggu awal setelah persalinan sampai kurang lebih 1 tahun, ibu postpartum cenderung akan mengalami perasaan-perasaan yang tidak pada umumnya, seperti merasa sedih, tidak mampu mengasuh dirinya sendiri dan bayinya. Jadi, untuk mengatasi masalah psikologis, kita sebagai petugas kesehatan memegang peran penting untuk memotivasi ibu agar tetap bersemangat dalam menjalani hidup dan membicarakan masalah ibu dengan keluarga agar keluarga bisa memahami psikologis ibu dan dapat membantu ibu merasa tidak sendirian dan dalam mengasuh bayinya. Adapun penyebab atau faktor masalah psikologis dalam ibu nifas, yang pertama itu kekecewaan emosional yang mengikuti kegiatan bercampur rasa takut yang dialami kebanyakan wanita selama hamil dan melahirkan. Yang kedua itu rasa nyeri pada awal masa nifas. Yang ketiga itu kelelahan akibat kurang tidur selama persalinan dan telah melahirkan kebanyakan di rumah sakit. Yang keempat itu kecemasan akan kemampuannya untuk merawat bayinya setelah meninggalkan rumah sakit. Dan yang terakhir itu ketakutan akan menjadi tidak menarik lagi. Baiklah, sekian penjelasan video dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.